salah satu anak gue yang memang agak-agak berani tanpa masker, tanpa di blur ya. Kita akan bahas tentang bagaimana sih janda zaman sekarang ya, udah janda terus kaya, banyak yang datang tapi supaya nggak salah milih begitu, bukan begitu Bu? Ini pengalaman lu gimana sih? Jadi sebenarnya gini dulu sih, aku sebenarnya mau cerita dulu ya. Sebenarnya posisi aku menemukan hidupku itu justru memang setelah aku bercerai sama si mantan suami kan. Jangan sebut nama. Iya kan, dari situ kan aku tadinya kan depresi banget, mama tahu lah ya, karena mama yang nolong aku gitu kan pada saat itu. Tapi pada akhirnya ternyata pas ketemu mama ini aku melihat dunia dengan sisi yang berbeda gitu kan. Ternyata bisa lebih menerima realita gitu sebenarnya, bahwa aku ingat banget kata-kata mama yang mama bilang adalah, enggak sih sebenarnya juga bukan lu yang salah atau suami lu yang salah, tapi memang mungkin jodohnya cuma sampai sini gitu kan. Tapi kan sebenarnya buat memahami itu aja tuh buat orang yang biasa yang penuh kecewa mungkin susah kan. Tapi aku di situ aku bilang mungkin karena ketika pas aku ikut coaching sama mama, aku kayak ibarat kata gelas, aku kosongin gelasnya gitu supaya aku bener-bener terima masukannya. Itu kosongin gelas aja dia masih ngeyel ya. Iya loh, segitunya gue. Udah kosongin gelas aja masih ngeyel, ngelawan, nunda. Lala. Ih, nunda itu gue banget sih emang, ya Allah. Cuman sebenarnya apa ya, maknanya yang penting adalah aku bisa melihat semua peristiwa atau dunia lah gampangnya dari sisi yang berbeda dan ngambil kayak ngambil sisi positifnya gitu. Jadi tidak berlarut-larut sama cobaan, ujian yang datang ke hidup aku gitu. Karena berlarut-larut itu karena salah dia yang ngeyel. Sebenarnya tidak mau berubah. Tapi ya namanya manusia begitu ya. Alah. Semua pakai topeng, aku kan manusia. Ya emang. Siapa bilang lu monyet? Semua manusia. Tapi anyway, saat ini posisi lo saat ini kan lu jadi entrepreneur. Yes. Lu lagi punya usaha yang bisa dibilang bukan usaha receh-receh lah ya. Apa yang lu rasain sekarang dengan lu lagi mulai mandiri secara finansial, terus mau open hati lo, tapi apa yang terjadi? Itu kacau ya. Jadi ternyata gitu pas kita memahami dunia itu apa, ujian itu apa, hidup tuh harus dijalani kayak gimana, ujiannya nambah lagi. Gitu ternyata kan gitu ya. Ternyata bener sih, mungkin kalau kita mau naik kelas ya sama aja kita naik kelas di sekolah, ada ujiannya dulu lulus atau enggak gitu. Dan pada saat itu aku langsung sih sebenarnya kan pas aku masih proses cerai waktu itu, aku sempat pacaran lah sama orang gitu ya, sempat deket segala macem. Aku inget juga, aku cerita ke mama juga, karena pada saat itu 3 bulan pertama ini laki-laki kan juga langsung ajakin nikah sebenarnya. Tapi hati kecil nggak bisa bohong, biar gimana pun trauma tentang rumah tangga tuh ada gitu kan. Jadi pada saat itu walaupun dia segitu langsung mau ngajakin nikah, aku yang malah ya anjir apaan nih gitu kan, entar dulu gitu. Jadi ada ketakutan banget gitu. Tapi ya akhirnya gara-gara itu tidak jadi juga. Ini orang kan udah ngomong ke keluarga aku juga, tapi kan akhirnya tertolak lah ya. Tapi mungkin itu juga bagian dari perjalanan aku sih. Jadi aku nganggapnya ya pembenaran perjalanan. Walaupun berdarah-darah, nangis-nangis curhat ke mama gitu kan. Tapi sampai jam 2 pagi pernah loh. Ya Allah, bener-bener deh. Tapi ya udah, kalau misalnya itu memang harus aku jalanin dulu, mungkin aku harus kenal yang nggak bener dulu kali, baru bisa nentuin orang mana nih yang paling tepat. Aku sih ngerasain gitu. Saat ini dengan pengalaman lu kemarin tuh yang cirambai nangis gimana, apa sih hikmah yang lu dapat dengan kondisi lu dalam status lu sebagai single, yes, bukan single parents karena nggak ada anak ya, single. Yang pasti sih gini, aku sadarin bahwa ya kalau bahagia itu sebenarnya ditentuin sama diri kita sendiri dulu. Jadi when you are single, you have to be happy, harus banget. Dan aku itu pelajaran gue waktu dari awal dia coaching loh, baru sadarnya tuh sekarang sama maintenance gitu. Karena setelah pas dijalanin, bener ya, ketika lo single lo harusnya happy. Karena aku tahu ketika ngejalanin rumah tangga kita akan nemuin problem-problem baru lah, apalah segala macam ya. Istilahnya seperfect apapun pasangan yang akan kita pilih, tetap nggak akan match, ada nggak matchnya gitu sama kita, pasti ada problemnya. Tapi mah, gue menghela napas ya. Tapi gini, aku lucunya ya ketika berusaha buat bahagiain diri sendiri gitu ya, salah satu pesan mama waktu itu adalah, lo kan entrepreneur nih, lo menciptakan sebuah produk,
udah nggak, lu bisa berbuat lebih banyak lagi nolong orang, kata mama gitu kan. Jadi aku memang fokus ke situ. Habis dari situ aku ya bikin beberapa produk-produk baru dan I'm enjoying my life di situ gitu kan. Dan ternyata ya itu, kalau kita suka ngelakuinnya, kita happy, kita berniat untuk kayak ngebantu orang banyak, rezekinya juga ternyata lebih mudah datangnya gitu kan. Nah, tapi kalau soal percintaan ini makin kesini aku jadi kayak gini. Ini salah nggak sih Ama? Maksudnya gini, dengan single, secara finansial udah independen lah ya, berkecukupan. Tapi gue jadi kayak ngerasa gini, apakah aku membutuhkan laki-laki? Nah, itu jebakannya. Karena saya banyak perempuan-perempuan ya. yang sudah mapan, itu either dia merasa gue udah gak butuh laki, atau gue mau main-main aja sama laki. Sempet kan aku bilang. Ini adalah salah satu tamu gue paling gila ya, yang tidak mau ditutup mukanya, terserah lo ada ya. It is my life. Ya, dia YouTuber juga, dia YouTuber, nama YouTube-nya apa? Keto with Raksma, karena aku melakukan pola diet keto. Keto with Raksma. Oh, Raksma, nama 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 panggung Cin. Nah, jadi itu memang kayak ujian level berikutnya ketika perempuan sudah mapan. Makanya gini, banyak cowok-cowok yang nggak berani sama cewek mapan. Iya sih. Banyak, karena apa? Dia takutnya, aduh kalau cewek mapan nanti gue belum tentu bisa biayain ini dari ngomong cowok ya, atau gue manfaatin aja di cewek. Nah, gitu. dua itu bener, it happens in my life. Jadi penyaringannya setelah itu pun ya susah-susah gampang sih, karena laki-laki yang datang tuh kita kan juga nggak ngerti ya dia pakai kedok apa gitu di depan kita. Jadi banyak kan kedoknya apa? Kedoknya kayaknya setelah gini banyak banget yang gini. Pertamanya misalnya ya, dia jadi laki bener banget nih, maksudnya kayak menghormati kita lah sebagai perempuan, kayak di awal itu ya. Lihat apa, ibarat kata ngajak kita kemana-mana tuh, dia surfing gitu ya, bagus lah gitu, dia ini banget ngelayanin kita, bagus. Tapi once dia tahu ternyata, oh ini anak nih foundernya ini, dia nih punya kecukupan finansial, dan itu bisa berubah loh. I don't know ya, tapi at least sebenarnya kalau misalnya ketahuan dari pas kenal kayak gitu, gue masih lebih bersyukur sih, mah dibandingin dia dengan tetap kedoknya begitu, atau pas nikah jedeng terus numpang hidup sama gue, kan males banget. Tapi gue pengen tanya, lu kenal mereka tuh dari mana? Boleh dijawab? Jawab. Us. Tapi jangan sebut brand. Oh. Dari Ya, dia sebut. kan mereknya enggak. Oh, tetap aja. Tar dulu nih, aku juga mau ngomong soal itu sih, karena jadi beberapa teman banyak yang aku saranin sih, gue nggak tahu ya gue menjerumuskan atau enggak gitu, but I mean recently gitu ya, zaman sekarang di era digital, covid juga tuh sebenarnya kan ngarahin kita ke era yang begitu kan. I mean gini, menurutku tidak ada yang salah dengan aplikasinya ya. Tetap Gak ada, karena aja. banyak juga yang berhasil dan menikah dengan benar, banyak gitu loh. Jadi tetap balik ke orangnya sih, dan gimana kita nyaring orang-orangnya ini. Nah itu, nyaringnya itu tidak semua orang bisa dan tidak semua orang paham. Jadi kalau saran gue, kalau lu nggak paham dengan aplikasi-aplikasi itu, mendingan tanya dulu sama teman lu yang udah pernah, karena kita nggak pernah tahu kan. Ada ucapan kayak gini, lu kalau nyari di aplikasi tuh 90% tuh ya sorry gitu, nggak benar gitu. Iya memang, tapi kan ada 10% yang benar. Yes. Atau misalnya itu tuh kebanyakan, hampir semua itu nggak benar, tapi kan itu hampir semua ada sisa satu yang benar, yang mudah-mudahan sih beruntung gitu loh. Tapi itu salah satu ikhtiar. Kalau gue sih tidak resist dengan seperti itu. Bisa jadi salah satu ikhtiar kita ketemu jodoh di situ, karena mungkin bukan cuma perempuan doang yang males untuk keluar cari pacar atau cari pendamping kan. Banyak juga cowok-cowok yang memang cowok bener, atau mungkin cowok yang bener itu didaftarin sama temennya. Ya. Anything can happen gitu loh. Cuma maksud gua hati-hati kalau tidak terlalu mengenal si orang itu, mau dia baik mau dia enggak. Saran gue nih jangan dibawa ke rumah. Oh iya, itu my number one rules sih. Jadi kalau ketemu memang di tempat umum dulu, nggak dibawa ke rumah dulu. Jangan pernah tahu alamat di mana, karena kita nggak pernah tahu. Kalau mungkin cuma dia sekedar jadi being asshole aja nggak masalah, tapi kalau ujungnya jadi kejahatan pidana, rampok atau apa, dia tahu atau dia hidupnya sendiri, dia cuma mau pembantu. Aduh, itu peluang membahayakan diri sendiri. Sekarang orang lebih susah cari duit kan. So, yang gue mau tanya nih, kondisi lo sekarang udah merasa gue
perlu nggak ya jadi cowok atau apa. Sebenarnya pertanyaannya bukan gue perlu apa enggak ya gue jadi cowok, tapi pertanyaannya adalah lo pengen hidup untuk bahagia lillahi ta'ala ke Allah dengan cara kalau Allah bukakan jodoh gue terima, kalau enggak ya gue tetap bahagia. Oke. Jangan malah bertanya gini, gue perlu nggak ya, gue udah bisa biaya gue sendiri, gue udah bisa apa gitu, jadi kayaknya gue nggak perlu cowok. Enggak, bukan begitu. Karena kan salah satu sunnah Rasul menikah. Yes. Bisa jadi pernikahan, ada orang yang menikah 2-3 kali gagal, ada, tapi yang keempat alhamdulillah. Dan di zaman Islam dulu pun kita tidak dilarang untuk bercerai karena misalnya perempuan duluan yang ngajukan perceraian karena KDRT, karena dia tidak menafkahi. Buat gue tidak ada kata yang bisa dibilang haram lah perempuan misalnya sama suami terus pengen cerai, lu harus bertahan sampai mati. Lah kalau sampai matinya kanker, lu mau gitu kan? Jadi atau ada orang yang malah gini, kalau jadi janda tuh hina. Hey, lebih hina jadi pelakor. Oh betul. Kalau misalnya jadi istri kedua itu nggak bagus. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat, asal prosesnya bener. Dan gue tidak resis. Kecuali lu mau jadi istri kedua ketiga tapi berzinah dulu di awal, nah itu nah. Jadi kalau menurut gua nih banyak perempuan sekarang yang tidak diedukasi dengan komplit, bukan dengan baik ya, tidak diedukasi dengan sempurna gitu bahwa haknya perempuan tuh apa dalam pernikahan. Kalau nggak dikasih haknya, lu mesti gimana? Kalau memang lu harus memilih bercerai, lu harus punya rasa pede bahwa gua bercerai terus misalnya mantan suami nggak ngasih duit, lu masih bisa bekerja. Terus memberdayakan perempuan tuh seperti apa, itu loh. Dan salah satu contohnya ya nih, walaupun janda tapi uang nggak masalah kan? Cuma masalahnya di cinta. Dan aku tuh tipikal orang yang bucin banget sebenarnya. Tapi ya itu sih trik yang pertama nih, ketika lo kenalan sama cowok, pertama bawa sebanyak-banyaknya dia ke lingkungan teman-teman lo. Kenapa? Karena ketika kita lihat, oh dia di lingkungan temen gue nih, sahabat gue rese nih, kalau misalnya sahabat gue rese kalau bercanda, kalau dia gampang tersinggungan, atau dia misalnya, aku jangan sama dia atau apa, nah itu hati-hati, warning. Karena apa? Lu baru datang sahabat gue dari kapan ada. Kalau lu nggak bisa terima sahabat gue, berarti lu nggak bisa gue seutuhnya. Itu trik yang pertama untuk mengenal cowok. Karena kan orang cuma bilang, ayo gue mau bawa ke keluarga gue. Di mana-mana keluarga pasti akan jaim, karena dia juga nggak mau misalnya anaknya atau ponakannya ditinggalin cowok. Nah tapi kalau ke temen itu paling enak, dia bisa jadi diri sendiri. Ya temen lu tinggal bilang, udah lu mau cablak aja, lu mau bicara sama gue kayak apa, kita lihat reaksinya. Itu salah satu trik untuk mengenal cowok ini di pertama apa. Kemudian abis itu lu harus masuk ke lingkungan pertemanan dia yang deket. Kenapa? Kita bisa lihat kalau perlu kita harus akrab sama temennya dia, karena disitulah informasi lu akan dapatkan yang tidak lu dapatkan dari mulutnya dia. Oh benar sekali ya kan, itu. Jadi kalau misalnya gue pengen lihat dia sholatnya kayak apa, Syai banyak yang pacaran sholatnya bagus, begitu nikah nungging mulu. Nah, iya itu sebenarnya ya ini kan pengalaman juga waktu aku nikah pertama, alasannya kan karena cukup soleh sebenarnya. Cukup soleh dibandingin aku ya pada saat itu. Atau misalnya lu ngelihat laki-laki itu baik sama ibunya, tak dulu baik sama ibunya tuh jadi anak berbakti atau anak mama, beda. Kenapa gini kenapa? Ya begitu. Share. Ya begitu memang ceritanya. Sebenarnya sih di pernikahan yang lalu itu ya sebenarnya mungkin problemnya tidak dibikin tidak terlihat, tapi benainu lah. Apa nih? Ini biar lu kasih share. Iya, jadi siapa tahu bermanfaat. Jadi itu sebenarnya gitu salah satu. Aku memilih kan pada saat itu ya cukup soleh, sayang sekali sama ibunya, sama orang tuanya gitu kan. Hafalan Qur'annya banyak. Sama keluarga saya nggak dia? Sama keluarga saya nggak dia? Adik-adik sih sayang lah ya. Karena aku nggak ada orang tua sih ya. Sama om, tante lu. Hormat lah, cukup hormat. Dan sebenarnya keluarga aku juga ke dia itu, dia ini mah di luar itu kan sosoknya kan baik sekali. Bahkan ketika muncul ide perceraian itu, gue dong yang diserang. Rina ini kenapa sih Rina? Gitu. Nah gitu itu kan? orang suka melihat sesuatu salah istrinya. Iya.
oh ini dia di KDRT sama suami, pasti salah istrinya, selalu gitu kan, pasti istrinya ngelawan, pasti. Ya memang ada yang seperti itu. Makanya kalau setiap ada klien mau cerai atau apa, gue selalu bilang gue yang salah dua-duanya, bukan salah satu, dua-duanya. Tapi dia baik banget jadi istri. Ya itu salahnya dia, kenapa baik banget jadi istri. Ya dong, lu udah tahu laki lu suka pukul tapi lu masih baik, masih itu salah. Jadi orang lebih banyak menyalahkan pihak perempuan. Kalau lu ngelihat duda, kayaknya nggak apa-apa lah, duda mah cepet kawin. Tapi kalau lu lihat janda baru 3 bulan langsung married, wah nakal, pasti. Iya. Jadi itu memang stigma yang harus diluruskan sebenarnya. Ada janda gatal, tapi banyak janda yang soleha gitu loh. Karena perawan gatal lebih banyak juga kan. Itu. Aduh, in this era pusing sih. Sama kayak tentang hijaban gitu. Oh dia pelakor pakai hijab. Loh, tak dulu. Kalau pelakornya itu kelakuannya, kalau hijab itu kewajibannya Allah gitu. Jadi nggak ada. Jangan lu mencaci maki orang dengan atribut keagamaan. Itu gue udah capek banget ngomong kemana-mana. Karena buat gue kalau misalnya lu ngeliat gue pakai hijab pasti bener, lu salah. lu salah. Gue belum bener 100%. Lu lihat misalnya dia pakai gamis pasti bagus, lu salah. Kita semua lagi belajar menuju yang namanya sempurna, which is nggak pernah ada orang yang sempurna sih. Tapi kan Allah menilai dari gimana kita ikhtiarnya, gimana kita misalnya gue melakukan kesalahan nih berkali-kali atau apa, ya memang harus begitu meren. Tapi ketika gue melakukan kesalahan, gue belajar banyak dan gue tetap mau jadi orang baik. Allah itu maha pemaaf. Jadi kalau dibilang perempuan janda punya duit pasti gatel. Enggak sih, kadang-kadang kita nggak gatel, kita yang digaruk. Digaruk gara-gara gatel. Buat lo semua di luar sana yang mungkin memang lagi proses bercerai, jangan takut gitu. Karena gini, ada beberapa orang yang gue mau cerai tapi gue banyak jadi deh. Dan itu banyak banget. Kadang beberapa teman aku menyaksikan sendiri ya, dia lebih rela bertahan dalam rumah tangga, cuman kayak perkara nanti anak-anak gimana kayak gitulah. Gue lagi main orang yang di belakang kamera gue. Ember. Tawa kan anaknya ketawa. Kadang kita emang mesti berani memutuskan sih. Gue mau bahagia dan bahagia itu tergantung diri gue sendiri. Gitu, ya. Karena kita hidup tuh nggak lama di dunia. Lo mau sengsara terus di dunia, terus udah sengsara juga akhirat yang nggak tahu gitu kan. Udahlah dunia sengsara, di akhirat nggak jelas sih mau diapain. Mendingan gue bahagia, berusaha untuk membenahi ibadah gue, urusan di akhirat bismillah aja lah. Karena kan kita punya niatnya baik gitu loh. So buat para zanda di luar sana yang punya kemapanan finansial, paling penting adalah lu hati-hati dengan yang gatel tadi tuh gitu. Ada yang deketin baik-baik terus dengan topeng soleh atau segala macam. Ya bukannya kita jadi prasangka buruk ya, tapi lu udah gagal sekali, jangan sampai gagal berulang kali. But anyway, ada nggak lu pengalaman dipepet berondong terus ngorotin atau apa gitu? Kalau kesalahan terbesar lu apa sih ketika lu sekarang setelah ini ya? Kalau berondong deketin sih ada, gila 24 tahun lagi. Sampai detik ini, tapi yang aku lucu nih, Mas. Aku pernah cerita ke mama gak ya? Itu berondong, dia umur segitu. Kayaknya dia entah rindu sosok ibu atau tapi dia perlakuan aku baik sekali. Baik banget. Kadang gue mikir gitu, karena berondong tuh ngomong gini, "Ih, tante baik sekali sama aku." Justru aku kalau misalnya ketemu sama dia ngobrol, kadang kasih masukannya, lu tuh cari cewek anak kuliahan aja sono gitu loh, yang ibarat kata kita mikir ya secara kayak butuh duit buat pacaran aja mungkin kan nggak banyak kalau anak-anak segitu. Tapi dia nggak mau rotin kan? Enggak, malah kan aku bilang kemana-mana mau makan apa, itu tuh dia yang ini, gue sama dia kocak juga ini juga ada orang bilang gitu, wah lu maunya sama yang muda nih. Jujur pengalaman EQ juga ya. Kenapa mesti cari yang muda, misalnya lebih muda berapa belas tahun atau bentar, lu tahu almarhumah Susana? Oh iya benar. Berondongnya kurang berondong apa 20 tahun lebih, tapi memang setia kan? Setia. Jadi jangan juga kita ngejudge bahwa dia lebih muda pasti dia nggak dewasa, pasti dia bakal cuma numpang hidup atau apa. Kenalin dulu. Begitu sih. Iya, salah satu cara kenalin ya itu tadi. Lo ajak dia ke lingkungan teman-teman lo yang memang ringsek lah ya ibaratnya. Dia bertahan apa enggak? Dan lo pun
mau ke tempat lingkungan dia. Kalau misalnya tempat lingkungannya si Brodong misalnya lu dibawa, terus lu lihat nih teman-temannya misalnya, kok lu bawa kayak gitu, itu kan jadi ujian loh. Kita pengen lihat dia gimana, cara dia merespon penilaian orang tentang calon istrinya itu gimana, itu kita bisa lihat dari situ. Dia nggak bisa bohong. Kalau kita ke orang tuanya kan udah jelas black and white kan, antara orang tua terima atau enggak, itu aja. Tapi kan ingat, laki-laki itu dia tidak perlu wali untuk menikah, itu dia tidak perlu wali. Kalau kita perempuan harus punya wali. Nah di situ kita juga bisa ngeliat dia punya kapasitas sebagai seorang laki-laki itu gimana, mau bertanggung jawab dengan kita tuh gimana, apakah nurutin apa kata orang tua. Memang yang baik adalah kita menurut apa kata orang tua, tapi again tidak semua orang tua itu benar, tidak semua anak itu salah. Apalagi zaman sekarang kan, itu banyak kebolak-balik, anak yang benar, orang tua yang ngaco gitu. So untuk urusan percintaan sebenarnya bukan masalah umur sih, tapi kedewasaan, tanggung jawab. Kalau memang jodoh lu umur 24 tahun dan dia udah kerja, nggak ini misalnya gitu kan. Tapi aku langsung bayangin. Tapi kalau aku sih kayaknya enggak sih. Iya ini misal ternyata lu dijodohkan sama yang umurnya 24 dan lu sekarang udah 40-an ya. 36 Bo, belum 40, nggak ada kerutan Bo. Iya gitu. Perawatan. Jadi lu jangan buka kartu lu botak gitu kan. In case misalnya lu sama dia gitu 24 tahun, juga jangan resist. Karena kita nggak pernah tahu. Karena sama kayak penilaian aku ya waktu lihat ya, lah ini bocah tapi kok bagus ya gitu. Tapi kita juga harus hati-hati. Karena ada banyak juga orang yang memang punya sindrom gitu kan. Dia baik tapi sebenarnya yang dia butuhkan adalah seorang ibu karena dia pengen dimanja. Tapi dia juga ibaratnya dia menghasilkan lah, ngasih gitu. Nah, ibaratnya kalau gue bilang jangan bawa PR ke rumah tangga yang kedua. Nah, ini nih. Mendingan lu agak lamaan untuk tahu tentang dia, untuk tahu gimana karakter dia, kira-kira gue cocok nggak nih, gue bisa terima dia nggak? Agak lamaan tuh maksud gue bukan berarti bertahun-tahun ya, emang lu KPA lo. Tapi paling tidak 6 bulan. Komparasinya ke KPA. Kan kita lagi mau cari utang KPA. Kenapa 6 bulan? Kalau 6 bulan lu masih nyaman dan bertahan, insya Allah is the one. Tapi kalau lebih dari 2 tahun 3 tahun itu udah bias tuh. Karena menurut salah satu pakar relationship di Amerika ya, kalau relationship selama 6 bulan itu bisa bertahan melewati umur 6 bulan, itu dipastikan kalian terkoneksi. Ya Allah, dulu aku waktu nikah Maret ketemu, September dilamar, Desember nikah. Kurang panjang kenalnya, bener. Makanya kalau yang sekarang sih memang lebih hati-hati. Ini kan aku lagi deket sama, lebih tua sih kalau yang ini, kalau yang sekarang lebih tua 8 tahun dari aku. Lagi mulai penjajakan. Nice. Jadi syarat aku adalah harus ikut kelas-kelasnya mama dan harus ikut live coaching. Karena itu buatku akan berat ketika aku punya PR, dia punya PR, dan yang lebih parah gini, semua orang mungkin bawa PR ya. Tapi kan kalau nggak tahu nge-solve-nya gimana, harus kayak gimana, nanti kita nggak sefrekuensi begitu kan. Nah, jadi makanya beberapa sutri yang ikut live coaching itu gue lebih enak untuk ngomongnya, karena si suami anak coaching gue, si istri anak coaching gue. Ketika mereka punya masalah gini, gue tinggal ngingetin aja, jalurnya ini nih, kewarasannya ini nih gitu loh. Dan memang lebih enak mereka ngadu ke gue dibandingkan mereka ngadu ke orang tua, karena orang tua pasti baperan. Kalau gue nggak baper karena lu dua-duanya tetapnya sama di mata gue. Nah itu lebih enak kan. Jadi sekarang yang ini diproses ya, yang tua ini ya. Diproses banget ya. Soalnya walaupun tetap awalnya aku yang ngemeng doang, nggak ada buktinya, ngemeng doang, sampai akhirnya emang harus di-proving something dong. Karena kan kita LDR juga jauh. Jadi, udah LDR? LDR Bu. LDR banget. Apa tipsnya untuk LDR? Mungkin kan di sini udah ada LDR suami istri. Enggak, kalau soal LDR tips supaya ketika buat yang di luar sana LDR-an itu bukan sesuatu yang nggak mungkin, maksudnya gitu loh. Kalau aku sih yang sejauh ini memang video call setiap hari tapi after work ya, jadi bahkan sangat jarang misalnya pagi WA hari ini kemarin, itu kita nggak lakuin yang kayak gitu sih memang. Tapi quality kan kita bukan anak remaja, bener, dan itu emang aku dari dulu juga memang bukan tipikal orang yang kayak gitu. Jadi ketemu dia sih untungnya klop juga, karena dia pun dari start mungkin bangun pagi
ya kerjanya kan memang apa sih kayak telco atau teleconference kayak gitulah atau Zoom meeting, aku nggak ngerti. Sekarang kan semua kayak gitu. Semua kayak gitu kan, tapi memang dia start dari dia bangun pagi karena perbedaan waktu Jakarta dan di tempat dia itu juga jauh 2 jam. Jadi memang dari bangun tuh dia biasanya kerja. Abis dia pulang kerja baru malamnya kita udah ngapain baru kita. Jadi memang kuncinya lu harus ada komunikasi. Iya, kan? harus banget dong. Kalau nggak ada komunikasi gimana mau mengenal gitu. Sejauh ini sih memang kenalnya memang lewat kayak gitu-gitu aja. Oke, sekarang gue pengen lu ngasih tips buat para jendes di luar sana untuk survive, karena walaupun dia banyak ketawa, jangan salah kesedihannya juga banyak. Aku kalau nangis sampai teriak-teriak. Sampai teriak-teriak saking kalau itu gue sampai nutupin pakai bantal biar nggak kedengeran. Nggak kena sama karyawan gue di rumah malu gue, buset dah. Lah si ibu kenapa teriak-teriak ntar gitu? Pakai batu gitu kan. Langsung ada. Aduh. Apa yang lu sampein ke orang-orang yang di luar sana yang lagi ya mungkin tidak seberuntung lu bisa punya usaha atau apa. Tapi kan lu juga bukan dari brojol kaya gitu kan. Enggak. Jadi gimana menurut lu buat mereka nih? Yang pasti sih gini ya, kunci hidup itu jangan banyak ngeluh. Menurut aku ketika kita punya rasa aja ya atau ucapan yang ngeluh, itu tuh kayak ngedrag energi negatif banget. Dan aku paling gak suka yang kayak gitu. Motivator. Gue jangan dibilang ngemeng dong, karena ini memang gue buktiin. Aku paling gak suka atau bergaul gitu sama orang-orang yang suka ngeluh. Misalnya gitu, misalnya ya punya temen, misalnya laki gue gini nih, gue hidup gue sekarang susah nih, gue malas dengerinnya. Tapi lu tinggal dua kan, lu bertahan atau lu tinggalin? Survive, ya kalau laki ya kayak gitu kan. Tapi kalau kayak perkara nggak tahu. Sama sih karir juga. Gitu ya? Gue nggak suka kerja di tempat ini, kayak gimana? Ya sekarang ibaratnya lu masih butuh duit sama di perusahaan kerjain. Kalau lu misalnya udah enak banget ya keluar, cuma konsekuensi lu nggak ada duit. Dan menurutku semua orang tuh bisa jadi entrepreneur harusnya ya. Tinggal masalahnya adalah lu mau ngelakuin sesuatu atau lu mental instan. Karena gue pun kayak gini, emangnya lu pikir tau punya ide langsung laku barangnya ya? Enggak lah, Cin, gitu kan. Banyak juga usaha-usaha yang dilakuin gitu apa. Intinya jadi perempuan ya itulah, jangan banyak ngeluh. Gak semua perempuan sih ya, gak cuma perempuan maksudnya, semua orang. Jangan tarik energi negatif dalam hidup. Aduh, bahkan ya gue pernah kenal cowok di dating apps juga lah ya. Pas ketemu ketika nyetir, ngedumel mulu. Anjing gitu, diselip nih. Aku sampe gini, feel banget ya, Bo. Iya banget. Jadi kayak aku tegur sih maksudnya gini. Kenapa sih nyetir tuh gak bisa lu enjoy aja, mau orang nyalip kayak mau apa kayak, yang penting kan kita selamat gitu kan. Udah nyampe. Iya, dia kayaknya mungkin seneng mengumpat kali ya. Dan buat aku orang kayak gitu nggak bisa ada di hidup aku sih, karena jujur dulu si mantan suami pun tipikal orangnya sebenarnya nggak begitu. Padahal soleh. dia di another level sih yang agak-agak ngawurnya. Tapi kalau soal positive thinking, apa dia ke bawah gue kali? Kayaknya kita jangan diperpanjang karena ntar yang ada dia tambah narsis saudara-saudara ya. Memang kayak gitu, jangan kan gitu sih kayak adikku misalnya. Aduh mbak, sekarang nih gue langsung stop. Gue gak mau denger. Stop, kau mencuri hatiku sih. Tapi gitu, jadi ya terus itu kalau misalnya lo sekarang kayak lagi kesulitan soal cari duit, you can do whatever menurut gue sih apapun itu, mau dagang kayak mau apa atau cari kerja apapun itu. Betul. Tapi jangan berhenti dan jangan nyerah dan jangan pesimis. Lu pesimis ya udah lu nggak dapet, menurut gue sih gitu aja ya. Itu sih sebenarnya semua orang udah tahu sih ya, tapi masalahnya ada orang yang masih berasa gue doa aja deh tapi gue nggak mau gerak. Atau mental korban. Iya, atau mental korban. Nah, gue selalu mengulang-ulang nih kata-kata mental korban karena gini, ketika lu selalu ada di posisi mental korban, maka lu lama-lama jadi penjahatnya. Iya benar. Lu mental korban, lama-lama lu yang jadi monsternya, lu yang jadi penjahatnya. Contoh nih, lu mental korban dengan percintaan, aduh gue selalu dizolimin, aduh gue selalu diputusin, aduh gue lama-lama lu jadi player, penjahat kan. Atau misalnya lu lihat ada pembunuh. Kenapa pembunuh itu bisa benar-benar lupa ingatan dan ngebunuh? Karena dia mental korban. Aku hidup gak bagus, aku dulu diginiin, aku itu. Bahaya. Jadi kayak ngerasa benar ketika dia ngelakuin itu ya, karena dia semua penjahat, bahkan koruptor pun awalnya mental korban. Habis aku nggak dapat apa yang aku kerjain dibayar atau korban gitu. Ya, dia mintain itu. Betul, mental korban itu bahaya. So gua ulang lagi nih, kalian yang punya mental korban mendingan stop dulu. Kemudian lu mikir gue mau ngapain ya? Mental korban, gue kan janda, gue punya anak banyak, laki gue sama orang lain, gue nggak bisa kerja. Terus
gitu, mental korban. Karena abis ini gue akan meringsek mental korban anak gue lainnya ya. Oke? Kalau begitu, jangan. kalau begitu kita udahin dulu sebelum dia ngakak lebih parah ya. Karena kita perasaan lu kalau bikin video mama pasti ngakak, mau disalju pun lu ngakak mulu. Anyway, para wanita di luar sana yang belum punya cuan, tenang. Cuan akan nyamperin ke lu kok. Tapi Kalau happy lu yang dulu sama diri sendiri ya. ya. Sekarang lo ngomong kayak gitu lo. Iya dong. Sekarang lo kemarin mana lo? Ini ada proses pembelajaran ya, kakak adik mbak. Proses pembenaran dia sudah benar, insya Allah lebih benar lagi. Amin. Gitu. Terus gue sih berharap nanti YouTube ini nyampe ke lo semua. Mudah-mudahan buat lo semua yang mungkin nggak punya buku ngebaca buku gue, nggak punya chance untuk ketemu sama gue, mudah-mudahan bisa dapat hikmahnya nih. Kalau lu dapat solusi dari sini, insya Allah kan pahalanya ke kita ya. Amin. Terima kasih ya. Amin. Kayak sudah dulu ya. Terima kasih. Kita mulai mau hunting berlian gimana gitu. Gimana? Gak dipakai berliannya. Gak bisa pamer. Jangan. Kalau pamer ntar orang pajak kasihan nanti. Oke, cheers. Bye.